Tarian gagal. Wanita muda itu tertawa saat teman kencannya mengatur nafas. Permainan ritme menari jauh lebih sulit daripada yang dia perkirakan. Dia tidak bisa menahan tawa karena skornya yang buruk. Si cowok meraih tangan si cewek. Keduanya terus berjalan melalui arcade. Tidak begitu ramai malam ini. Keduanya bebas bermain, memantul-mantulkan benda di antara banyak meja pinball, permainan mengemudi, dan penembak senapan angin. Saat mereka selesai bermain hoki udara, teman kencannya menyadari sesuatu. Ini adalah pintu di belakang arcade yang sedikit terbuka. Kait dan kunci yang seharusnya membuat pintu tertutup menggantung terbuka. Aku ingin tahu apa yang ada di sana, tanyanya. Game rusak? Mungkin ini yang membuat orang bisa main tanpa memasukkan token, atau yang tetap memutahkan tiket meski kalah. Ayo, keduanya menyelinap melalui pintu yang retak, mendapati diri mereka di ruangan gelap yang sepertinya sudah lama tidak ada orang di dalamnya. Ada sarang laba-laba dan debu di mana-mana. Ternyata teman kencannya benar. Itu benar-benar penuh dengan permainan rusak. Dia memberi isyarat untuk mengikutinya saat dia memeriksa mesin pinball tua. Dia menekan tombol, tetapi tetap gelap. Dia memukul keras dan tidak ada yang terjadi. Ini benar-benar hanya mesin tua yang rusak. Keduanya berbalik untuk pergi. Mereka mungkin akan diusir jika ada yang menemukan mereka bermain-main di sini. Mereka kembali ke pintu ketika mereka berdua berhenti dan saling memandang. Apakah mereka mendengar sesuatu di belakang mereka? Wanita muda itu menjerit ketakutan saat melihat wanita tua menatapnya. Kali ini giliran teman kencannya yang menertawakannya. Ini hanya seorang peramal tua. Tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka pastinya tidak sengaja menyalahkannya. Dia tidak menyadarinya, tetapi mesin yang memiliki tulisan Grandmother Predictions yang tertulis di bagian atas telah hidup. Bagian dalamnya sekarang menyala, memperlihatkan animatronik dan dada seorang wanita tua itu tidak bergerak, tetapi matanya yang berkaca-kaca dan mati tampak seperti sedang menatap tepat ke arah wanita muda itu. Keduanya saling menatap, tidak yakin apa yang harus dilakukan ketika tanpa peringatan wanita tua itu hidup. Dengan bunyi klik dan putaran roda gigi, wanita tua itu menarik nafas dalam-dalam, membuka dan menutup mulutnya saat dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan ke belakang di dalam wadah kacanya. Wanita muda itu melangkah menuju peramal saat wanita tua di dalam terus menarik dan menghela nafas. Tapi kemudian wanita tua itu berhenti. Ada bunyi klik keras lainnya saat kartu muncul dari slot kecil di bagian depan mesin. Dia melihat ke kartu itu, lalu melihat ke belakang, mendapati wanita tua itu menatapnya sekali lagi, seolah-olah sosok robot benar-benar dapat melihatnya. Wanita muda itu perlahan-lahan meraih kartu itu saat tatapan wanita tua itu tetap terkunci padanya. Jari-jarinya menyentuh kartu itu. Pada saat yang tepat, dia menariknya bebas. Lampu peramal padam dan wanita tua itu tersungkur. Apa itu tadi? Teman kencannya bertanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa si pria berdiri di sampingnya sekarang. Si pria mencari di sekitar mesin sesuatu yang mungkin memicunya. Sementara wanita tua itu melihat ke bawah ke kartu yang dia tarik dari slotnya. Wajahnya berubah saat dia membacanya. Dia berubah dari sedikit ketakutan menjadi benar-benar ketakutan. Hei, lihat ini, kata teman kencannya saat dia dengan cepat memasukkan kartu itu ke dalam sakunya. Si pria mencapai bagian belakang mesin, mengeluarkan seutas tali pendek. Salah satu ujungnya menempel pada peramal. Ujung lainnya berjumbai seolah-olah telah dipotong. Itu bahkan tidak tersambung. Ayo pergi dari sini, kata si wanita. Dia tidak perlu memintanya dua kali. Keduanya meninggalkan ruangan, muncul kembali ke ruangan terang dan suara arcade. Malamnya, keduanya berada di pintu apartemen wanita muda itu. Si pria bertanya, apakah dia yakin dia baik-baik saja? Dia tidak takut dengan mesin yang rusak itu, bukan? Ini mungkin hanya baterai yang dioperasikan dan entah bagaimana hidup. Si wanita muda berpikir begitu juga dan menyatakan dia baik-baik saja, hanya lelah. Dia mencium pipi si pria dan mengucapkan selamat malam sebelum pergi ke apartemennya dan menutup pintu. Di dalam, wanita muda itu bersandar di pintu. Dia mengambil sesuatu dari sakunya dan menatapnya. Ini adalah keberuntungan yang dikeluarkan dari mesin. Bunyinya, kamu sepertinya telah membuat beberapa kesalahan. Beberapa hal tidak bisa dimaafkan, bukan? Tidak mungkin, pikirnya pada dirinya sendiri. Ini hanya sebuah kebetulan. Wanita muda itu berjalan lebih jauh ke dalam apartemennya dan mengambil sebuah foto berbingkai. Itu fotonya beberapa tahun lebih muda dengan gadis lain yang mirip dengannya, kakak perempuannya. Dia ingat malam itu, malam yang tidak akan pernah dia lupakan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Malam dia kehilangan saudaranya, kehilangan sebagian dari dirinya juga. Dia meletakkan foto itu kembali di atas meja sebelum melihat keberuntungan yang masih dia pegang di tangan satu lagi. Dia meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah sebelum menuju ke tempat tidur. Saat itu larut malam dan wanita muda itu gelisah, sadar dia bermimpi buruk ketika tiba-tiba terbangun. Apakah dia mendengar suara? Dia melihat sekeliling kamarnya yang redup, tetapi tidak ada yang terlihat salah. Ada lagi suara. Apakah itu berasal dari lemari? Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju lemari. Selangkah demi selangkah, dia mendekat ke arah pintu lemari saat jari-jarinya menyentuh kenop pintu itu terbuka. Dia menjerit dan jatuh ke belakang saat beberapa lengan menjangkau dari kegelapan di lemari ke arahnya. Dia menjerit dan menendang lengan-lengan itu saat mereka meraihnya, mencoba menariknya ke dalam.
Dia bertarung dengan sekuat tenaga saat dia mencoba merangkul menjauh dari lengan-lengan ini. Dia berhasil melepaskan diri dari genggaman mereka dan berdiri, berlari keluar ruangan dan menuju pintu depan saat lengan-lengan itu mengikuti, menjangkau keluar dari lemari, tubuh panjang dan kian panjang. Suara tulang yang memuakkan dan patah saat mereka membentuk sambungan baru untuk ditekuk di sudut-sudut. Tangannya meraih kenop dan dia meraihnya tepat saat lengan itu meraihnya. Dia tersentak ke belakang dan jatuh ke lantai saat lengan-lengan menyeretnya ke lorong. Dia mencoba melawan. Kuku jarinya menancap di papan lantai saat lengan-lengan itu menariknya kembali ke kamar tidur. Halo, kamu sudah bangun? Wanita itu mengetuk pintu depan dengan keras. Ayo, kita ada reservasi. Kamu harus bangun. Wanita itu mengetuk lagi, tetapi masih tidak ada jawaban. Dia memeriksa arlojinya sambil menghela nafas, mengeluarkan satu set kunci. Dia menemukan satu yang dia cari dan membuka pintu kunci. Semua orang menunggu kita dan saya akan memberitahu mereka bahwa kita terlambat karena... Wanita itu terengah-engah saat dia membuka pintu. Dia tidak percaya apa yang dia lihat. Apartemennya berantakan. Sepertinya ada bom yang meledak. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda putrinya di situ. Kemudian, dia melihat bekas cakar berdarah yang mengarah ke lorong menuju kamar tidur. Dia berlari menyusuri lorong, berhenti di ambang pintu kamar tidur, dan menjerit. Jika Anda pernah ke arcade, Midway, atau Broadwalk, Anda mungkin pernah menemukan mesin peramal. Stand kecil yang berisi otomat ini sangat menyenangkan karena Anda menerima kartu acak yang dimaksudkan untuk memberitahu masa depan Anda atau mengungkapkan kebenaran rahasia tentang diri Anda. Jelas, tidak ada apa-apa. Itu hanya kartu acak yang Anda dapatkan. Tetapi, SCP Foundation memiliki mesin peramal yang sangat nyata dan sangat berbahaya. SCP-517, seperti yang dikenal oleh Foundation, adalah mesin peramal kaca dan kayu setinggi 2 meter yang berisi faksimili animatronik mekanik dari seorang wanita tua yang mengenakan blus putih dan selendang biru. Di atas mesin adalah panel dengan kata-kata Grandmother Predictions tertulis di atasnya. Sekali per jam, mesin akan menyala jika seseorang memasuki apa yang bisa dianggap sebagai bidang penglihatan wanita tua itu. Dia akan berbalik menghadap langsung ke orang itu, seolah menatap tepat ke arahnya sebelum mengeluarkan kartu keberuntungan dari slot di bagian depan mesin. Setelah itu akan tampak mati dan berhenti berfungsi. Tidak diketahui bagaimana mesin menjadi aktif, mengingat satu-satunya kabel yang keluar dari bagian belakang mesin tampaknya telah terputus. Keberuntungan yang dibagikan saat mesin hidup bukanlah prediksi, lebih merupakan ancaman terselubung dan contoh yang diterima, termasuk ibumu membesarkanmu lebih dari itu. Maaf, yang namanya adil, ya adil. Beberapa orang tidak tahu bagaimana bersikap baik, kamu akan segera tahu kan? Dan orang yang melakukan hal-hal buruk pantas mendapatkan hal-hal yang mengerikan. Kamu yang membuatmu begini, sayangku. Setelah aktivasi SCP-517, mulai pukul 1.43 waktu setempat, peristiwa yang sama akan selalu terjadi. Individu yang menjadi sasaran mesin akan mendapati diri mereka diserang oleh sejumlah entitas yang telah ditetapkan sebagai SCP-517-01. Entitas ini panjang, lengan multi bersendi yang berasal dari lokasi di dekat individu. Jumlah pasti yang muncul akan bervariasi, tetapi biasanya ada antara 10 dan 36. Lengan akan muncul dari satu lokasi yang seringkali merupakan tempat rendah, sempit, dan gelap seperti lemari, ruang bawah tanah, atau di bawah tempat tidur. Lengan akan menjangkau dari area ini dan mencoba meraih individu sebelum menyeretnya kembali ke lokasi di mana mereka bermanifestasi. Mereka tampaknya dapat meregang tanpa batas, tumbuh selama yang mereka butuhkan untuk terus mengejar individu, dan banyak sendi mereka memungkinkan mereka untuk membelok di tikungan atau rintangan lainnya. Jika individu berhasil melawan atau melarikan diri, senjata baru akan muncul di dekat korban untuk membantu penangkapan. Setelah senjata itu menaklukkan orang yang menjadi sasaran dan membawanya kembali ke daerah di mana mereka muncul, mereka akan mulai menyerang mereka dengan kejam, memukuli dan mencakar mereka sampai tidak ada yang tersisa dari korban, kecuali tumpukan daging dan tulang yang berdarah. Hingga saat ini, Foundation tidak mengetahui adanya individu yang ditargetkan yang selamat dari serangan entitas SCP-517-01. Jika mesin peramal diaktifkan beberapa kali pada hari yang sama, beberapa contoh lengan yang muncul akan berada di lokasi yang berbeda pada waktu yang sama dengan masing-masing kelompok memburu target masing-masing. Upaya telah dilakukan untuk mengetahui dengan tepat dari mana lengan-lengan itu muncul, dan selama pengujian, kamera dipasang di sekitar individu yang ditargetkan untuk mencoba dan menemukan tempat asalnya. Sayangnya, lengan itu entah bagaimana tampak sadar bahwa mereka sedang diawasi, dan lengan itu selalu terpancar dari sudut atau tempat lain yang tidak terlihat
terlihat oleh kamera. Tes pada SCP-517 memang mengungkapkan satu bukti karena fragmen DNA ditemukan dari area di mana contoh SCP-517-01 muncul. DNA yang ternyata berasal dari manusia. Asal-usul DNA dan identitas pemiliknya belum diketahui. Penelitian dan penahanan SCP-517 telah terbukti cukup sulit, sebagaimana dibuktikan oleh peristiwa yang disebut insiden 517-1997-M. Sebagai agen Foundation, Dr. Mail mengawasi pengangkutan SCP-517 ke loker penyimpanan penahanan baru. Peramal tiba-tiba diaktifkan dan diduga Dr. Mail telah menjadi target. Personel keamanan disiagakan dan strategi pertahanan dirancang untuk melindunginya dari SCP-51-01 yang diperkirakan akan muncul malam ini pada pukul 1.43 pagi. Dr. Mail dibawa ke helikopter di atap kafetaria Foundation dan diberi perlindungan dari beberapa personel keamanan saat mereka menunggu lengan-lengan muncul. Tepat pada saat itu, lengan itu muncul di area penyimpanan di dalam kafetaria dan mulai meregang ke arah atap. Tim keamanan di dalam kafetaria menembaki lengannya yang mengalami kerusakan seperti lengan manusia normal, meskipun mereka akan segera diganti dengan yang lebih banyak. Lebih banyak contoh SCP-517-01 mulai muncul keluar dari bawah kendaraan yang diparkir dan area penyimpanan lainnya karena jumlah lengan yang keluar dari situs manifestasi asli terus meningkat hingga ada lebih dari 100. Lengan-lengan itu sepertinya tidak ingin melawan tim keamanan. Mereka tampak tunggal dalam fokus mereka sampai ke atap tempat Dr. Mail sedang menunggu. Karena jumlah anggota badan yang terus meningkat membuat tim keamanan kewalahan dan menembus atap. Perintah diberikan agar helikopter lepas landas. Helikopter itu naik ke udara, tetapi lengan mulai muncul dari satu tempat di bawah helikopter itu sendiri. Lengan itu menembus jendela dan menarik Dr. Mail keluar, menurunkannya ke lengan yang menunggu di atap yang kemudian membawanya melalui sistem ventilasi kafetaria. Seorang petugas keamanan di kafetaria berusaha untuk memotong anggota badan dengan pisau dan menyelamatkan Dr. Mail. Tetapi lengan tidak lagi mengabaikan penyerang mereka dan menangkapnya juga, menyeretnya ke loker penyimpanan bersama dengan dokter. Pada akhirnya, 4 anggota tim keamanan bersama Dr. Mail ditarik ke area penyimpanan oleh lengan-lengan itu. Jenazah mereka dikumpulkan keesokan paginya dan Foundation melakukan upaya terbaik mereka untuk memisahkan dan mengidentifikasi apa yang tersisa untuk layanan pemakaman individu. SCP-517 yang telah diklasifikasikan sebagai aman ditahan di sel penahanan khusus setiap saat, menghadap jauh dari pintu dengan lembaran hitam buram terikat di sekitarnya. Setelah peristiwa insiden 517-1997-M, semua pengujian telah dihentikan tanpa izin tertulis dari direktur situs. Mengintip masa depan kita bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan, bahkan ketika hanya sedikit yang kita percayai. Ketika Anda menarik keberuntungan Anda dari stan yang berisi robot tua, Anda mungkin akan menemukan bahwa kali ini Grammy benar-benar tahu nasib Anda. Sekarang, pergi dan tonton entry lain dari file Dr. Box seperti SCP-3998 Penyihir Anyaman Hidup untuk anomali lain yang lebih dari yang terlihat, dan pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan notifikasi sehingga Anda tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.